Hidup ini penuh cerita, dan setiap cerita punya nyawa. Kadang nyata, kadang cuma ilusi yang kita yakini sebagai kenyataan. Tapi bukankah disitulah letak indahnya? Selamat datang di channel Prof. Krisnan. Mari kita bercerita, bukan sekadar bicara. Karena dunia tak hanya perlu dipahami, tapi juga dirasakan. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan loncengnya, biar cerita ini tak berhenti di sini. Seiring dengan perjalanan bangsa Indonesia pasca kemerdekaan, dua sosok proklamator yang sebelumnya bahu-membahu dalam perjuangan, Soekarno dan Muhammad Hatta, mulai menunjukkan perbedaan mendasar dalam pandangan politik mereka, terutama dalam menentukan arah sistem pemerintahan yang paling sesuai bagi negara yang masih belia ini. Soekarno, dengan semangat revolusionernya yang menyala-nyala, meyakini bahwa bangsa Indonesia yang terdiri dari beragam suku, agama, dan ideologi, membutuhkan sebuah sintesis politik yang dapat menyatukan segala perbedaan demi stabilitas nasional, yang kemudian diwujudkan dalam konsep nasakom nasionalisme, agama, dan komunisme. Baginya, persatuan bangsa harus diutamakan di atas segala kepentingan kelompok, dan untuk mewujudkannya, ia menggagas demokrasi terpimpin, sebuah sistem di mana kekuasaan negara lebih terkonsentrasi di tangan pemimpin tunggal yang dianggap sebagai perekat dan pengarah bagi jalannya pemerintahan, tanpa terlalu banyak intervensi dari partai politik yang kerap kali justru memperumit keadaan dengan perdebatan tanpa akhir. Namun, di sisi lain, Muhammad Hatta, yang dikenal dengan pemikiran rasional dan teknokratisnya, memandang bahwa sistem yang ideal bagi Indonesia bukanlah pemerintahan yang terpusat di satu figur kuat, melainkan demokrasi parlementer, di mana eksekutif bertanggung jawab kepada parlemen yang mewakili suara rakyat secara luas, sehingga setiap keputusan politik dapat diambil dengan mekanisme yang lebih transparan dan demokratis. Baginya, keseimbangan kekuasaan antara eksekutif dan legislatif adalah kunci utama untuk menjaga stabilitas negara, serta mencegah terjadinya dominasi satu pihak yang berpotensi membawa Indonesia ke arah otoritarianisme. Ketegangan antara dua pemimpin besar ini semakin meruncing ketika Soekarno secara bertahap mengeliminasi peran partai politik dalam proses pengambilan keputusan negara, serta memperkuat posisi dirinya sebagai pemimpin revolusi yang memiliki kendali penuh atas jalannya pemerintahan. Hatta, yang merasa bahwa sistem ini telah melenceng jauh dari prinsip demokrasi yang diperjuangkannya, akhirnya mengambil langkah drastis dengan mengundurkan diri dari jabatan wakil presiden pada tahun 1956 sebagai bentuk protes terhadap arah politik yang diambil oleh Soekarno. Perbedaan fundamental ini tidak hanya mencerminkan dua pandangan yang bertolak belakang dalam membangun bangsa, tetapi juga menjadi cerminan dari dilema abadi yang dihadapi oleh banyak negara berkembang, antara memilih kepemimpinan yang kuat demi stabilitas nasional, atau mempertahankan sistem demokrasi yang lebih terbuka meskipun penuh tantangan. Konflik pemikiran antara Soekarno dan Hatta pun tetap menjadi bagian penting dalam perjalanan sejarah politik Indonesia, menjadi pelajaran berharga bagi generasi penerus dalam memahami dinamika kekuasaan dan prinsip demokrasi di negeri ini. Sebagai seorang yang menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi dan tata kelola pemerintahan yang berlandaskan hukum, Muhammad Hatta sejak awal telah menolak ideologi komunisme yang dianggapnya terlalu radikal dan bertentangan dengan prinsip-prinsip demokrasi yang sehat. Hatta meyakini bahwa komunisme, dengan pendekatannya yang revolusioner dan kecenderungan menggunakan kekerasan dalam mencapai tujuan politik, tidak sejalan dengan karakter bangsa Indonesia yang lebih mengedepankan musyawarah dan mufakat. Penolakan Hatta terhadap komunisme semakin menguat setelah peristiwa pemberontakan PKI di Madiun pada tahun 1948, yang dipimpin oleh Musso, seorang tokoh komunis yang baru saja kembali dari Uni Soviet, serta Amir Syarifuddin, mantan Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan, yang sebelumnya kehilangan kekuasaan dalam pemerintahan. Pemberontakan ini, yang bertujuan menggulingkan pemerintah sah Republik Indonesia dan menggantinya dengan pemerintahan komunis yang berafiliasi dengan Uni Soviet, menjadi bukti nyata bagi Hatta bahwa komunisme bukanlah sekadar ideologi politik biasa, melainkan sebuah gerakan yang dapat mengancam kedaulatan negara. Dalam pemberontakan tersebut, banyak pejabat dan tokoh-tokoh yang dianggap menentang PKI ditangkap, bahkan dieksekusi, tanpa peradilan yang adil. Sehingga semakin mengukuhkan anggapan Hatta bahwa komunisme cenderung menggunakan kekerasan sebagai sarana mencapai tujuannya. Ketika Soekarno kemudian menggagas konsep nasakom nasionalisme,
agama, dan komunisme sebagai jalan tengah untuk menyatukan berbagai ideologi di Indonesia. Hatta justru melihatnya sebagai langkah yang berbahaya. Menurutnya, dengan memberikan ruang bagi komunisme dalam sistem politik nasional, Indonesia justru membuka peluang bagi berkembangnya pengaruh ideologi yang sudah terbukti mengancam stabilitas negara. Bagi Hatta, alih-alih menyatukan bangsa, Nasakom justru dapat memperluas dan memperkuat posisi komunisme di Indonesia, yang pada akhirnya bisa menjadi ancaman bagi demokrasi dan nilai-nilai kebangsaan yang selama ini diperjuangkan. Perbedaan pandangan ini semakin memperlebar jurang antara Soekarno dan Hatta, di mana Hatta tetap berpegang teguh pada prinsip demokrasi parlementer yang lebih menjamin keseimbangan kekuasaan. Sementara Soekarno semakin mengkonsolidasikan kekuatannya dengan konsep demokrasi terpimpin yang memberi peran lebih besar bagi dirinya sebagai pemimpin tunggal. Konflik ideologis ini pun menjadi salah satu faktor utama yang mendorong Hatta untuk akhirnya mengundurkan diri sebagai wakil presiden pada tahun 1956 sebagai bentuk ketidaksetujuannya terhadap arah politik yang diambil oleh Soekarno. Bagi Hatta, menjaga stabilitas negara bukanlah dengan mengakomodasi ideologi yang bertentangan dengan demokrasi, tetapi dengan memperkuat sistem pemerintahan yang berlandaskan hukum dan keseimbangan kekuasaan, agar bangsa Indonesia tetap berjalan di jalur demokrasi yang sehat dan berkelanjutan. Di tengah ketegangan politik yang semakin memuncak pada era demokrasi terpimpin, Muhammad Hatta tidak hanya menjadi oposisi intelektual terhadap kebijakan Soekarno, tetapi juga menjadi sasaran kebencian dari kelompok-kelompok yang mendukung komunisme, terutama Partai Komunis Indonesia (PKI), yang saat itu semakin berpengaruh. Tokoh-tokoh PKI seperti D.N. Aidit menganggap Hatta sebagai seorang kapitalis dan penganut demokrasi ala Barat yang bertentangan dengan cita-cita sosialisme yang diperjuangkan PKI. Bagi Aidit dan para pengikutnya, Hatta bukan hanya sekadar penentang ideologi komunis, tetapi juga musuh yang harus disingkirkan karena konsistensinya dalam menolak komunisme sejak awal kemerdekaan. Dalam beberapa pernyataannya, Aidit kerap menuduh bahwa Hatta adalah kaki tangan imperialisme Barat yang berusaha mempertahankan sistem kapitalisme di Indonesia. Pandangan ini semakin menguat ketika Hatta menentang konsep Nasakom yang diusung Soekarno, karena menurutnya konsep tersebut hanya memberikan jalan bagi PKI untuk memperluas pengaruhnya dalam pemerintahan. Hatta juga secara terbuka menentang kedekatan Indonesia dengan Uni Soviet dan Tiongkok yang merupakan negara-negara komunis besar saat itu. Sikap inilah yang membuatnya semakin dicap sebagai simbol perlawanan terhadap komunisme di Indonesia. Tuduhan dan kebencian terhadap Hatta tidak berhenti pada retorika politik semata. Dalam buku Kronik 65, terungkap bahwa menjelang gerakan 30 September G30S, salah satu tokoh penting PKI Sam Kamaruzaman mengusulkan kepada D.N. Aidit agar nama Muhammad Hatta dimasukkan ke dalam daftar tokoh yang harus dibereskan dalam aksi kudeta tersebut. Usulan ini pada dasarnya merupakan rencana pembunuhan terhadap Hatta dengan alasan bahwa ia adalah tokoh anti-komunis yang berbahaya bagi PKI. Namun, dalam pertemuan itu, D.N. Aidit menolak usulan Sam Kamaruzaman dan memilih untuk memfokuskan target mereka pada perwira tinggi Angkatan Darat yang dianggap sebagai ancaman utama bagi kelangsungan PKI. Keputusan ini diambil karena PKI melihat bahwa kekuatan nyata yang dapat menggagalkan rencana mereka bukanlah Hatta yang saat itu sudah tidak lagi berada dalam lingkaran pemerintahan, melainkan para jenderal yang diyakini berencana melakukan aksi kontra terhadap PKI. Meski akhirnya Hatta selamat dari ancaman langsung dalam peristiwa G30S, fakta bahwa namanya sempat masuk dalam daftar target menunjukkan betapa besar kebencian PKI terhadapnya. Sebagai seorang demokrat yang selalu mengedepankan sistem pemerintahan yang seimbang dan menolak totalitarianisme dalam bentuk apapun, Hatta tetap menjadi simbol perlawanan terhadap komunisme hingga akhir hayatnya. Baginya, masa depan Indonesia hanya dapat dibangun di atas fondasi demokrasi yang kokoh, bukan melalui pemaksaan ideologi yang menindas kebebasan berpikir dan berpolitik. Karena dalam hidup, yang abadi bukanlah kata-kata, tapi makna di baliknya. Setiap pertemuan mengandung perpisahan, tapi cerita tak pernah benar-benar selesai. Ia hanya berpindah dari satu telinga ke hati, dari satu jiwa ke semesta. Terima kasih sudah singgah di channel Prof. Krisna. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan loncengnya. Sampai jumpa di cerita berikutnya.